Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Irawan. Saya dari kelas MA 24C03 dengan NIM 112410170. Saya di sini ingin menjelaskan tentang tugas akuntansi biaya, yaitu untuk menganalisis perhitungan laba usaha pada UMKM Papa Fresh. Nah, perbandingan metode biaya yang digunakan yaitu biaya absorpsi dan juga biaya marginal. Nah, untuk tujuan penelitiannya yaitu menganalisis laba usaha menggunakan dua metode, yaitu biaya absorpsi dan juga biaya marginal, memberikan insight bagi UMKM dalam pemilihan metode biaya yang tepat. Nah, di sini ada pengertian menurut ahli untuk biaya absorpsi dan juga biaya marginal. Untuk biaya absorpsinya yaitu menurut Ani et al. 2020, biaya absorpsi adalah metode perkumpulan biaya produksi yang membebankan seluruh biaya produksi ke dalam harga pokok produk, termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik tetap ataupun variabel. Dan untuk marginalnya menurut Pak Ahli Aritz Al-Waritz dan Sadikin 2023, biaya marginal mencerminkan perubahan total biaya akibat produk suatu unit tambahan suatu produk. Nah, di sini ada komponen biaya absorpsi dan juga biaya marginal. Yang pertama biaya bahan baku langsung, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga biaya overhead variable dan juga biaya overhead tetap. Nah, untuk bahan baku pada UMKM Papa Fresh yaitu ada kentang dengan jumlah 70 kg dengan harga 910.000. Selanjutnya ada minyak goreng untuk 15 liter dengan harga 285.000. Untuk selanjutnya yaitu bumbu dengan 250 gram dengan harga 90.000. Untuk sausnya 5 kg berbagai per jenis untuk harganya 215.000, dan untuk kemasannya 300 pieces dengan harga 300.000. Untuk total biaya bahan bakunya yaitu 1.800.000. Nah, untuk biaya tenaga kerja langsungnya per hari dengan upah 60.000 dengan 20 hari kerja per bulannya jadi 1.680.000. Untuk selanjutnya yaitu biaya overhead variabel. Nah, untuk komponennya yaitu ada listrik dengan harga 200.000 per bulan, untuk air 150.000 per bulan, dan pembersih dan tisu yaitu 100.000 per bulan. Untuk total biaya overhead variabelnya yaitu 450.000 rupiah. Untuk biaya overhead tetapnya yaitu ada sewa tempat dan juga keamanan. Untuk sewa tempatnya yaitu 300.000 per bulan, untuk keamanannya 150.000 per bulan. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada harga jual dan total penjualan per bulan. Untuk ukuran reguler harga jualnya 20.000, untuk total penjualan per bulannya yaitu 180 pieces. Nah, untuk selanjutnya yaitu ukuran medium. Nah, untuk harganya Rp30.000, untuk total penjualan per bulannya yaitu 75 pieces. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada ukuran grande dengan harga jual Rp35.000, untuk total penjualan per bulannya 45 pieces. Nah, untuk semua total penjualan per bulannya yaitu 300 pieces. Untuk selanjutnya ada pendapatan. Nah, untuk pendapatannya dari ukuran reguler dengan harga jual 20.000 per unit, terjual 180, yaitu 3.600.000 rupiah. Nah, untuk ukuran medium harga 30.000, 75 pieces terjual per bulannya yaitu 2.250.000 rupiah. Nah, untuk ukuran grande dengan harga 35.000 rupiah, jumlah unit terjual per bulannya 45, untuk pendapatan penjualannya yaitu 1.575.000 rupiah. Nah, untuk total semua pendapatan dari berbagai ukuran kemasan yaitu 7.425.000 rupiah. Nah, untuk selanjutnya ada biaya absorpsi. Nah, biaya absorpsi dapat dihitung dengan menggunakan rumus biaya absorpsi sama dengan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead variable
dan juga ditambah biaya overhead tetap. Nah, untuk biaya bahan bakunya yaitu 1.500.000, untuk biaya tenaga kerjanya yaitu 1.680.000, untuk biaya overhead variabelnya yaitu 450.000, dan juga untuk biaya overhead pabriknya yaitu 450.000 rupiah. Untuk totalnya yaitu 4.380.000. Nah, untuk selanjutnya ada biaya variabel per unit. Untuk ukuran reguler, biaya variabel per unitnya yaitu 10.583 rupiah, dengan total penjualan per bulannya 180 pieces, yaitu totalnya 1.905.000 rupiah. Untuk ukuran medium, biaya variabel per unitnya yaitu 15.867 rupiah. Untuk penjualan per bulannya yaitu 75 pieces, dengan total harganya yaitu 1.190.000 rupiah. Untuk ukuran grande, yaitu untuk biaya variabel per unitnya dengan harga 18.556 rupiah. Untuk jumlah penjualan per bulannya itu 45 pieces dengan total harga 835.000 rupiah. Nah, jadi untuk total biaya variabel per unitnya yaitu 3.930.000 rupiah. Untuk selanjutnya yaitu perhitungan laba. Nah, total pendapatan penjualannya 7.425.000, dan juga total biaya absorpsinya yaitu 4.380.000. Jadi total laba yang didapatkan yaitu 3.045.000 rupiah. Perhitungan laba untuk UMKM Papa Fresh adalah total pendapatan penjualan dikurangi dengan total biaya absorpsi. Dan demikian laba bersih yang diperoleh UMKM Papa Fresh dalam periode tersebut adalah sebesar 3.045.000 rupiah. Nah, untuk selanjutnya menghitung laba menggunakan biaya marginal. Ya. Nah, untuk langsung kita menghitung laba ya. Nah, total pendapatan penjualannya yaitu 7.425.000 rupiah, dan juga total biaya marginalnya 3.930.000 rupiah. Nah, untuk labanya yaitu 3.495. Nah, lanjut untuk menghitung laba jika produksi ditambahkan. Untuk ukuran reguler, tambahan produksinya itu 50 cup dengan biaya variabelnya 10.583 rupiah, dengan jumlahnya yaitu 529.150 rupiah. Untuk ukuran medium yaitu 30 cup untuk tambahan produksinya, dan juga biaya variabelnya yaitu 15.867 rupiah. Nah, untuk total untuk jumlahnya yaitu 476.010 rupiah. Nah, untuk ukuran grande untuk tambahan produksinya yaitu 20 cup. Nah, biaya variabelnya yaitu 18.556 rupiah. Nah, untuk jumlahnya yaitu 371.120 rupiah. Nah, untuk totalnya yaitu jadi 100 cup. Nah, untuk jumlahnya jadi 1.376.280 rupiah. Nah, selanjutnya yaitu menghitung pendapatan jika produksi ditambahkan. Nah, untuk yang reguler dengan harga jual 20.000, jumlah unit yang terjual 50 pieces, ya pendapatannya yaitu 1 juta rupiah. Nah, untuk ukuran medium, untuk harga jual per unitnya 30.000, dengan jumlah unit terjualnya yaitu 30 cup, dengan pendapatan penjualannya yaitu 900.000 rupiah. Nah, untuk ukuran grande dengan harga jual per unitnya 35.000, dan jumlah unit yang terjualnya 20 cup, untuk pendapatan penjualannya yaitu 700.000 rupiah. Nah, untuk total pendapatan jika produksi ditambahkan yaitu 2.600.000 rupiah.
Nah, untuk selanjutnya yaitu menghitung laba jika biaya produksi ditambahkan. Tentunya kan kita harus menghitung labanya juga. Nah, untuk total pendapatan penjualannya yaitu Rp2.600.000, untuk total biaya marginalnya Rp1.376.000. Jadi total labanya yaitu Rp1.224.000. Nah, jika penambahan total produksi untuk seluruh ukuran sebesar 100 cup, maka laba tambahan yang diperoleh adalah sebesar Rp1.224.000. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan perbandingan laba biaya absorpsi dan juga biaya margin. Nah, untuk selanjutnya yaitu adapun perbandingan dari biaya absorpsi dan juga biaya marginal itu sendiri. Nah, untuk biaya bahan bakunya yaitu dari biaya absorpsi Rp1.800.000 dan biaya marginalnya yaitu Rp1.800.000. Nah, untuk biaya tenaga kerjanya yaitu untuk di biaya absorpsinya Rp1.680.000. Nah, untuk biaya marginalnya yaitu Rp1.680.000. Untuk overhead variabelnya yaitu di biaya absorpsi Rp450.000 dan juga di biaya marginal yaitu Rp450.000 juga. Untuk overhead tetapnya di biaya absorpsi dihitung dengan total Rp450.000 dan untuk biaya marginalnya untuk overhead tetapnya tidak dihitung ya. Nah, untuk total biaya produksinya di biaya absorpsi yaitu Rp4.380.000. Sementara itu untuk biaya marginal, total biaya produksi di marginalnya yaitu Rp3.930.000. Nah, untuk pendapatan penjualannya di biaya absorpsi Rp7.425.000 dan juga biaya marginalnya yaitu Rp7.425.000. Nah, untuk total labanya di biaya absorpsi yaitu Rp3.045.000, sedangkan di biaya marginalnya yaitu Rp3.495.000. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan juga saya ucapkan terima kasih telah menonton.